Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar himpunan. Untuk anak-anak murid ibu, apakah ada yang sudah paham tentang himpunan? Belum ibu. Sebenarnya himpunan itu apa sih bu? Tertentu yang memiliki definisi jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, sekarang sudah paham kan? Sudah paham bu? Irisan dari dua himpunan X dan Y merupakan himpunan anggotanya ada di himpunan X dan juga ada di himpunan Y. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda sebagai berikut. Selisih X selisih Y merupakan himpunan dari anggota X yang tidak memuat anggota Y. Selisih antara dua buah himpunan ini dinotasikan dengan tanda sebagai berikut. Komplemen suatu himpunan adalah himpunan lain yang memuat semua anggota semesta yang tidak dimiliki oleh himpunan tersebut. Komplemen A dinotasikan dengan AC. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran permutasi dan kombinasi. Baik ibu. Selanjutnya kita akan belajar tentang permutasi. Permutasi adalah suatu susunan yang dibentuk dari suatu kumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Hal yang perlu diperhatikan dalam permutasi adalah bahwa objek-objek yang ada harus dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Contoh, 1, 2, 3 tidak sama dengan 2, 3, 1 dan 3, 1, 2. Nah, kita akan belajar tentang macam-macam permutasi. Macam-macam permutasi ada permutasi K unsur dari N unsur. Selanjutnya ada permutasi dengan beberapa unsur sama. Selanjutnya ada permutasi siklis. Nah, untuk anak-anak ada yang tahu tentang permutasi K unsur dari N unsur? Saya tahu bu. Susunan K unsur dari N unsur yang berlainan dengan memperhatikan urutan disebut permutasi K unsur dari N unsur atau K lebih kecil sama dengan N. Misalkan kita diminta menyusun 3 huruf A, B, dan C akan disusun 2 huruf dengan urutan yang berbeda. Maka susunan yang diperoleh adalah AB, AC, BA, BC, CA, CB. Seluruhnya ada 6 susunan yang berbeda. Setiap susunan ini disebut permutasi 2 unsur dari 3 unsur yang tersedia. Banyaknya permutasi K unsur dari N unsur dilambangkan oleh permutasi yang dilambangkan dengan P, N yang berarti banyaknya seluruh anggota, dan K banyaknya objek yang dipermutasikan. Nah, tepat sekali. Jadi, rumus dari permutasi K unsur dari N unsur adalah N faktorial per N kurang K faktorial, yang mana N adalah banyaknya seluruh objek dan K banyaknya objek yang dipermutasikan. Nah, ibu ada contoh soal nih. Tersedia 5 buah buku mata pembelajaran yang berbeda. Diambil 3 buku dan akan disusun di atas rak buku. Ada berapa macam susunan yang dapat dilakukan? Adakah yang bisa menjawabnya? Saya bisa, Bu. Nah, jawabannya permutasi sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Hasilnya adalah 60, Bu. Jadi, Bu, banyaknya susunan 3 buku dari 5 buku itu seluruhnya ada 60. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang permutasi dengan beberapa unsur sama.
Setiap unsur pada permutasi tidak boleh digunakan lebih dari satu kali, kecuali jika dinyatakan secara khusus. Banyaknya permutasi dari N unsur yang memuat K unsur yang sama, L unsur yang sama sampai dengan M unsur yang sama dibuat ke dalam K tambah L tambah sampai dengan M lebih kecil dari N dapat ditentukan dengan rumus permutasi sama dengan N faktorial per K faktorial dikali L faktorial sampai dengan M faktorial. Nah, Ibu ada soal nih. Jika terdapat 2 bola merah, 1 bola biru, dan 3 bola putih yang sama jenis dan ukurannya, ada berapa carakah bola-bola itu dapat disusun berdampingan? Adakah yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Maka banyaknya susunan bola-bola itu adalah 6 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Maka hasilnya adalah 60. Nah, tepat sekali. Sudah pintar ya anak-anak Ibu. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya ada permutasi siklis, yaitu penentuan susunan meningkat dapat diperoleh dengan menetapkan satu objek pada satu posisi, kemudian menentukan kemungkinan posisi objek lain yang sisa, sehingga bila tersedia N unsur berbeda, maka banyaknya permutasi siklis dari N unsur sama dengan N kurang 1 faktorial. Nah, ada contoh soal nih. Berapa cara 5 orang dalam suatu pesta makan dapat diatur tempat duduknya mengelilingi sebuah meja bundar? Jawabannya, banyaknya susunan duduk 5 orang yang mengelilingi sebuah meja bundar adalah 5 kurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial adalah 24 susunan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kombinasi. Kombinasi adalah suatu pilihan dari unsur-unsur yang ada tanpa memperhatikan urutannya. Banyaknya kombinasi K unsur dari N unsur dinyatakan dengan kombinasi sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial dikali K faktorial. Nah, Ibu ada contoh soal lagi nih. Seorang petani akan membeli 3 ekor ayam, 2 ekor kambing, dan 1 ekor sapi dari pedagang yang memiliki 6 ekor ayam, 4 ekor kambing, dan 3 ekor sapi. Dengan berapa cara petani tersebut dapat memilih ternak-ternak yang dia inginkan? Adakah yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Jadi, banyaknya cara memilih ayam sama dengan kombinasi 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 20 cara. Banyaknya cara memilih kambing adalah kombinasi 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 6 cara. Banyaknya cara memilih sapi, kombinasi 3 faktorial per 3 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 3 cara. Jadi, petani tersebut memilih pilihan sebanyak, kita kalikan banyaknya cara memilih ayam dikali dengan banyaknya cara memilih kambing dan dikali dengan banyaknya cara memilih sapi, yaitu 20 dikali 6 dikali 3 sama dengan 360 cara. Wah, pintar sekali ya kamu, Cindy. Terima kasih, Bu.